وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Yang keempat ikhwah, al-mukhalatah. Al-mukhalatah ini adalah gaul, bergaul dengan anak-anak. Jangan sampai ada orang tua itu yang sibuk dengan pekerjaan sampai dia tak pernah bergaul dengan anak-anaknya dan juga tak pernah ngobrol dengan anak-anaknya. Ya, dikarenakan saking sibuknya dengan pekerjaannya. Yamilul auladu khasatan ba'da thaniyah minal umri ilal julusi wal hadithi ila abaihim. Anak-anak itu cenderung, ya anak-anak kalau sudah berusia 2 tahun ke atas itu cenderung untuk duduk-duduk, suka ngobrol dengan ayahnya. Wa yahlamuna bi ayyakunu ala syakilatihim. Dan mereka berpikir bahwasanya ayahnya sama dengan mereka. Wa yarghabuna fi sima ila taujihatihim, dan mereka suka mendengar pengaran-pengaran dari ayahnya. Wa yanbaghi lil abil muslim, hendaklah seorang ayah yang beragama Islam ayyastaghila hadhil fursah, yang hendaklah ayyastaghila hadhil fursah, di mana dia manfaatkan celah ini, wa hadzal mail minal waladi fayuwajjihu tawjih sahih al muthmarah, di mana kecenderungan itu dia jadikan sebagai sebagai peluang ya untuk mengarahkan anaknya, untuk membimbing anaknya, untuk mengajarkan anaknya dengan pembimbingan yang sahih, yang benar, sehingga dia ada hasil. Wala yajuzu shighalu 'anil auladi bil kulliyah bi ayyi amrin kana. Tidak boleh seorang ayah itu sibuk dengan pekerjaannya sehingga dia tidak ada komunikasi dengan anak-anaknya. Enggak dibolehkan dengan alasan apapun. Enggak bisa. Enggak dibolehkan. Islam tidak membolehkan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raghiman shighaluhu bi amril mu'min wal jihad wa siyasid dawlati lam yamna'hu kullu dhalika min mukhalatil aulad. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau sangat sibuk dengan jihad, dengan urusan kenegaraan, mengatur negara, demikian hal itu semua tidak menghalangi beliau untuk bergaul dengan anak-anak. Kama taqaddam, sebagaimana yang telah kita bahas. Demikian ikhwah. Ya. Kemudian rubbama shalla wa huwa hamilu ahadul aulad awil banat, kama jaa fi hamlihi Umamah binti ibnatihi Zainab. Terkadang bahkan beliau sholat sambil gendong bayi, seperti yang pernah beliau lakukan, sholat sambil gendong cucu beliau Umamah binti Zainab. Wa rubbama kharaja ala ashabi wa huwa hamil Hasan Husain ala atiqai. Dan terkadang beliau keluar rumahnya menemui para sahabat sambil menggendong Hasan Husain di pundaknya. Bayangkan ikhwah. Ya. Kama fi sahih, sebagaimana disebutkan dalam kitab sahih. Kana alaihi wasallam ma'a jalalati qudratihi wa uluwi manzilatihi yaf'alu dzalika liyaqtadi bihin nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau posisinya sangat mulia, posisinya sangat tinggi, namun beliau melakukan hal itu agar kaum muslimin meniru apa yang beliau lakukan. Itu ikhwah. Agar kaum muslimin meniru apa yang beliau lakukan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa li'annahu ya'lamu ahammiyata hadhil mukhalatah fil atfal, ya, fil majal tarbiyatil atfal. Karena beliau tahu dengan bergaul seperti ini dengan anak-anak itu merupakan satu hal yang sangat penting, ya. Satu hal yang sangat penting dalam mentarbiyah anak-anak, dalam memberikan pendidikan pada anak-anak.
Demikian, beliau adalah seorang panglima, beliau adalah seorang menteri, beliau juga seorang suami, beliau juga seorang kepala negara. Demikian, beliau juga seorang mufti, beliau juga seorang hakim yang menyelesaikan banyak permasalahan di kalangan kaum muslimin. Namun demikian, begitu sibuknya beliau, namun beliau tidak pernah mengasihkan diri, membuat gap antara beliau dengan anak-anak. Tetap beliau ada bergaul dengan anak-anak, baik dengan Hasan, dengan Husain ataupun dengan cucu lain, bahkan dengan anak-anak para sahabat yang bukan kerabat beliau. Ya kalau seorang ayah main dengan cucunya, ya seorang atuk main dengan cucunya, ya satu hal yang wajar. Tapi kalau dia sampai main dengan cucu orang lain, demikian, anak orang lain ketika ketemu beliau langsung duduk di pangku beliau, ini nggak akan mungkin seorang yang kalau dia bukan orang yang dekat dengan anak-anak. Demikian, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian dengan kesibukan beliau itu masih bisa, ikhwah, masih sempat. Demikian, berapa jabatan yang beliau emban? Kepala negara, panglima, apalagi seorang suami. Kemudian beliau juga seorang mufti, alimnya, orang alim. Dimana kalau ada orang datang bertanya tentang masalah agama, beliau jawab. Kemudian beliau juga seorang hakim, menyelesaikan banyak masalah yang terjadi di antara masyarakat. Namun begitu pun beliau sempat ngobrol dengan anak-anak. Terus kita sebagai apa? Panglima enggak, presiden tidak, bupati jauh, hanya kepala rumah tangga. Begitupun enggak pernah sempat ngobrol dengan anak-anak. Na'udzubillah min dzalik. Makanya benar apa yang dikatakan penulis. Tidak ada alasan seorang ayah tidak bergaul dengan anaknya dengan alasan dia sibuk bekerja. Itu tak alasan. Ya, itu tidak alasan. Tidak boleh, dia harus dekat dengan anak-anaknya. Karena dengan kedekatan seorang itu dengan anaknya, dia bisa mudah memberikan masukan-masukan kepada anaknya. Demikian, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Wal abul muslim mad'u liqtida'i bin nabi sallallahu fi hadzal majal ham. Seorang ayah muslim dia terpanggil untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam masalah penting ini. Fa illam yatamakkan min mukhalatihim daiman khussisa lidzalika waqtan muayyan fil yaumi awil layati yajlis fihi mal auladi yatahaddatsa ilaihim. Kalaupun dia memang enggak memungkinkan untuk bergaul terus dengan mereka, minimal, ikhwah, kata penulis, minimal dia sediakan waktu khusus bergaul, ngobrol, berbincang-bincang dengan anak-anaknya, mungkin di malam atau di siang hari, ya. Dia duduk dengan anak-anaknya, dia ngobrol dengan anak-anaknya, bincang-bincang dengan anaknya. Wa tabassatu ma'ahum, kemudian dia menunjukkan sifat wajah yang ceria dengan mereka, wa yuda'ibuhum, bercanda dengan mereka, wa yudkhil alaihim sururul musta'milan fi dzalikal kalimat al-jamilah. Kemudian dia gembirakan anak-anaknya dengan menggunakan kalimat-kalimat yang indah, wa nadharatil musyfaqah, dan penglihatan yang penglihatan kasih sayang. Dilihat anaknya dengan penglihatan kasih sayang, bukan nanar seolah-olah mau menerkam, enggak. Al-haniyah yang menunjukkan kasih sayang, wal enak, dan juga memeluk anak, wal qublah, mencium mereka, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Walakin jadi ikhwah, inilah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Makanya sering saya sampaikan bahwasanya Rasulullah itu fansnya, penggemar beliau dari mulai anak-anak sampai orang tua. Begitu, ikhwah. Semuanya mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda kan dengan kalau kita hanya menjadi idola segelintir orang. Anak-anak sudah nggak suka dengan kita, misalnya. Kaum ibu-ibu nggak suka dengan kita, misalnya. Hanya disukai oleh kaum pria, misalnya. Ada lagi kalau ustadz itu disukai oleh ibu-ibu, itu pun ibu-ibu awam. Kalau ibu-ibu yang sudah ingin lebih mendalami ilmu-ilmu seperti usul fikih, ilmu
ilmu dasar, ilmu mustalah hadis, berarti dia harus mencari ustadz yang lain. Jadi sementara Rasulullah SAW itu masya Allah ya, digemari oleh semua kalangan, dicintai oleh semua tingkat sosial. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita sangat sibuk ikhwah, cobalah tetapkan satu hari, manfaatkan quality time kita dengan anak-anak, ngobrol, bicara, bincang-bincang, bercanda ria. Sediakanlah waktu itu ikhwah. Ya, jadi si anak itu merasa bahwasanya dia adalah salah seorang anggota keluarga yang senang dengan menjadi anggota keluarga tersebut. Sehingga dia juga merasa bahwasanya dia sangat dekat dengan ayahnya. Demikian ikhwah. Lebih parah lagi ada ikhwah, si ayah sibuk hari-hari bekerja sehingga sedikit dan minim sekali dia ngobrol dengan anaknya. Ditambah lagi dengan sang ibu gak kalah sibuknya dengan si ayah. Demikian. Kalau tadi kalau hanya ayah paling tidak adalah yang mengarahkannya si ibu kan. Ini dua-dua suami istri sibuk dua-dua, Allahu Akbar. Sehingga anak bagaimana? Anak akhirnya dipilihkan yang mengajarkan dan mengurus mereka adalah pembantu. Kasihan kali kan ikhwah. Apa enggak kasihan? Masya Allah, ayah profesor, ibu doktor. Yang seharusnya profesor doktor ini, yang orang yang paling mendapat manfaat dari titel profesor doktor ini adalah seharusnya anaknya. Bukan mahasiswa S3-nya, bukan mahasiswa S2-nya. Seharusnya anaknya yang pertama merasakan manfaat itu. Demikian ikhwah. Ya. Ini akhirnya apa? Sangat dua-dua sibuk. Yang satu profesor, yang satu doktor. Pergi pagi, pulang malam. Akhirnya anak-anak ditinggalkan bersama siapa? Bersama pembantu. Kadang-kadang taman SD pun tidak, taman SMP pun tidak. Demikian ikhwah. Bahkan ada lebih konyolnya ikhwah. Lebih sayang dia dengan pembantunya ketimbang kedua orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Begitu ikhwah. Jangan kita jadikan seperti ini anak-anak kita. Kasihan mereka. Kasihan. Mereka generasi pelanjut generasi kita. Mereka yang nanti akan mendoakan kita. Kalau mereka keberadaan kita di dunia ini tidak mereka rasakan, bagaimana nanti dengan kita sudah meninggal? Wong kita ada saja mereka nggak merasakan keberadaan kita. Gimana kalau kita sudah meninggal? Gak akan diingatnya lagi kita, ikhwah. Apalagi didoakan. Demikian. Jadi dalam masalah ini tidak ada alasan kita nggak bisa dekat dengan anak-anak kita, nggak ada alasan. Sekali lagi tidak ada alasan kita nggak bisa dekat dengan anak kita, nggak ada alasan karena saya sibuk banyak proyek sana sini, tidak ada alasan. Kalaupun sesibuk-sibuknya buat jatah satu waktu untuk keluarga, titik. Tidak ada lagi toleransi dalam masalah ini. Demikian ikhwan. Ini untuk masalah anak-anak kita masalahnya. Apalah artinya harta kita melimpah ruah sementara anak gak pernah merasa keberadaan kita di rumah. Anak punya ayah tapi dia tak pernah merasa dia punya ayah. Anak punya ibu tapi dia gak merasa punya ibu. Bahkan dia merindukan sosok seorang ibu. Kasihan ikhwah kalau generasi kita seperti ini. Kemudian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Walakin hanya saja perlu yulahid, catatan fi kulli hada, hanya perlu kita garis bawahi dalam masalah ini, annahu wal ab huwa sahibus sultah wal mahabah. Bahwasanya seorang ayah adalah seorang yang penguasa dan punya wibawa. Fala yukhalitu auladahu khassatan al-kibar minhum. Janganlah dia bergaul dengan anak-anaknya, terutama anak-anak yang sudah dewasa. Mukhalatata tuzilul kulfata bainahu wa bainahum, yaitu pergaulan yang sampai menghilangkan kewibawaan dan kehormatan si ayah. Wala yahtarimunahu, sehingga dia enggak menghormati si ayah. Wala yuhabunahu, dan tidak segan dengan ayahnya. Jadi ikhwah dalam masalah ini ya, walaupun kita memang
disyariatkan untuk bergaul dengan anak kita, tapi jangan sampai bergaulnya kita itu menghilangkan wibawa kita sebagai seorang ayah, terutama dengan anak kita yang paling besar, anak-anak kita yang sudah dewasa. Jangan sampai. Sebab ikhwah, kalau sampai kita kelewat terlalu sering bercanda, terlalu bercanda boleh, terlalu sering kadang-kadang canda-canda dusta ya. Akhirnya anak melihat ayah ini kok nggak ada wibawanya, nggak dihormati. Kadang-kadang kepala ayahnya jotos misalnya, naudzubillah min dzalik. Gara-gara apa? Sikap gaul yang kelewat. Ya. Sikap gaul yang kelewat dari seorang ayah kepada anaknya. Akhirnya anaknya nggak lagi menghormatinya. Di rumah, ya ayah cuci piring ya, kami mau main. Astagfirullah. Berarti nggak dihormatinya ayahnya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kalau sampai seperti ini, fayafqadu bidzalika wasilatan min a'zamil wasail tarbawiyyati ma'a auladihi. Kalau sampai ini terjadi, berarti dia sudah kehilangan salah satu sarana yang terkuat untuk mendidik seorang anak, untuk mendidik anak-anak. Wahia janibus sultah wa syakhsiyatul mahabbah, yaitu kekuasaan dan kewibawaan. Wal wajibu ayyakuna ala janibil minat tawassut dunal ifrad awit tafrid. Oleh karena itu dalam masalah ini ketika kita bergaul dengan anak-anak, maka kita harus pakai manhaj pertengahan, metode pertengahan. Tidak terlalu gaul dan juga tak bergaul. Ya, jadi tengah-tengah. Tetap dia bergaul, tapi ketika bergaul jangan kelewatan pergaulannya sehingga menghilangkan karakter seorang pendidik, yaitu kewibawaan. Demikian ikhwah rahimanallahu yakum. Jadi yang keempat itu bergaul. Jadi pandai-pandailah seorang ayah atau seorang guru bergaul dengan anak muridnya sehingga pergaulan dia dengan anak muridnya itu menumbuhkan cinta dan kasih sayangnya, baik di hati si guru maupun di hati sang murid. Demikian ikhwah. Jangan sampai karena terlalu gaul akhirnya hilang wibawanya, hilang, murid tidak lagi menghormati gurunya. Karena apa? Kelewat dalam gaul. Demikian ikhwah rahimanallah.